Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya membawakan seragam pada kegiatan diseminasi visi Guru Penggerak pada kegiatan kita hari ini. Dengan mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan diseminasi visi Guru Penggerak Rabu 29 Mei tahun 2024 SMA Negeri 2 Boto. Kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 2 Boto, yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang ikut serta pada kegiatan diseminasi visi Guru Penggerak pada hari ini, yang kami cintai dan berbanggakan adik-adik siswa ya, yang ikut bergabung dalam kegiatan ini. Teristimewa pengajar praktik yang terus mendampingi calon guru penggerak Pak Irfan. Baik, untuk kegiatan pertama ini pengantar kata yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SMA Negeri 2 di Boto di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati pengajar praktek PP angkatan 10 dan yang merupakan pengajar praktek dari Pak Irfan CPP angkatan 10 di SMA Negeri 2. Yang saya hormati kepala sekolah, guru, wali, pengajar kelas, pengajar siswaan, Japri, Pak Tobi selaku guru penggerak angkatan 6, teman-teman guru yang menjadi peserta pada saat ini, dan yang saya cintai sama anak-anakku sekalian, pelajar pilihan, yang pilihan dari 600 lebih untuk adik-adik bisa hadir pada kegiatan pendampingan individu guru penggerak angkatan 10. Pertama-tama saya diajak pada kita semua menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dengan banyaknya aktivitas yang luar biasa ya, di akhir Mei kita mungkin frekuensi untuk pengelolaan diri di dalam platform Merdeka Mengajar itu agak tinggi. Kalau saya presentasikan itu saya sudah bisa mencapai 180% lewat-lewat dari yang biasanya 180% untuk pelaksanaan penilaian kinerja guru. Insya Allah itu kita bisa selesaikan 75% itu sampai 30%. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah syafaatnya akan sampai kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir. Amin. Ibu bapak sekalian, kegiatan pendampingan individu ini sesungguhnya sama dengan yang dilaksanakan oleh Pak Tommy di angkatan 6. Bagaimana seorang guru penggerak bisa mengimbaskan pengetahuan yang didapat ketika dia masuk pada jalur guru penggerak dengan tahapan-tahapan alur dari lokakarya 0, kemudian PI 1, lokakarya 1, PI 2, lokakarya 2, PI 3 sampai dengan lokakarya 7 pada hasil belajar. Hal ini merupakan bagian dari apa yang dilaksanakan oleh program guru penggerak. Teman-teman sekalian,
eh, di dalam pendampingan individu pengajar praktik, ya, pengajar praktik itu akan melihat kondisi data yang diisi oleh teman-teman guru dan diisi oleh anak-anak, ya, bagaimana keterkaitan antara apa yang dilakukan oleh program guru bergerak karena poin materinya adalah visi guru bergerak dengan kondisi fakta yang ada di sekolah. Nah, seorang guru bergerak itu adalah bakal calon dari pemimpin leadership di masa yang akan datang. Itu bakal calon, bakal calon. Dengan Permendikbud nomor 40 tahun 2021 untuk kepala sekolah, wajib hukumnya kepala sekolah yang diangkat, pengawas yang diangkat adalah dari guru bergerak. Maka guru bergerak itu didiklat selama 6 bulan. Diklat yang paling terlama itu dulu 9 bulan, ya. Sepanjang kita mengikuti kegiatan diklat apapun di Indonesia, itu yang paling lama adalah diklat guru bergerak. Apa maksud dan tujuannya? Karena yang didiklat ini adalah bakal calon leadership di masa yang akan datang. Bagaimana seorang bakal calon leadership di dalam visi guru bergerak, dia bisa memahami benar visi guru bergerak apa, visi sekolahnya itu apa, gitu. Ada hubungan tidak visi guru bergerak dengan visi sekolah, ya? Kalau kita kajian dari teoritisnya, pemimpin sekolah itu berperan besar dalam menentukan keberhasilan sekolah. Karena seorang leadership itu mempunyai tanggung jawab dalam mensinergikan berbagai elemen yang ada di sekolah. Itu kan dari teori, ya. Seorang pemimpin sekolah yang berkualitas pasti nanti dia akan mampu memberdayakan seluruh sumber daya ekosistem yang ada di sekolah. Maka seorang pemimpin itu ketika ada kegiatan, ada perintah dari atas, ada yang harus dari bawah yang harus dikerjakan, bagaimana seorang leader itu mampu, ya, menyelesaikan perintah dari atas dan apa yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Walaupun kadang-kadang adik-adik sekalian itu mengganggu sedikit proses pembelajaran yang ada di kelas, tetapi apa yang dilakukan oleh guru-guru kalian itu dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran, bukan untuk peningkatan mutu guru, ya. Semua yang dilaksanakan itu adalah muara utamanya adalah pembentukan anak menjadi anak yang berkarakter, profil belajar Pancasila. Maka gurunya dulu yang dibentuk. Bagaimana guru yang baik itu mempunyai visi yang jelas, tidak abal-abal visinya, ya. Jadi bukan visi abal-abal. Jadi memang kita tidak bisa mungkin aktor utama sekolah itu bisa bergerak dengan bagus kepala sekolah. Aktor utamanya itu sekolah baik, cerminannya adalah kepala sekolah. Ada kegiatan-kegiatan yang tertunda, cerminannya di kepala sekolah. Makanya kepala sekolah itu ada indera keenam itu dengan membuat bibir, ya, indera keenam itu, indera ketujuh. Karena dalam rangka kita mau gapai perintah dari atas dan tupoksi kita di sekolah. Jadi bagaimana seorang leader mampu memanajemen itu? Ada saya sampaikan tadi. Jadi sekalian, guru-guru kalian itu sekarang lagi gencar-gencarnya dengan penilaian kinerja. Baru masuk ke sana di kelas, nggak ada yang tertidur, nggak ada yang tidak terdengar. Nah, terkadang itu mempengaruhi. Tetapi sesungguhnya apapun yang dilakukan oleh guru adalah untuk keberhasilan anak-anak di SMA negeri 2. Seorang kandidat kepala sekolah, seorang bakal calon kepala sekolah itu dituntut lebih optimal dalam penyesuaian dengan komunitas yang ada di sekolahnya, mampu menggerakkan. Makanya di program guru bergerak itu
alumni guru penggerak itu dia bergerak dan menggerakkan. 3 kata kunci itu, tergerak sendiri, bisa menggerakkan dan bergerak. Ya, jadi apa yang dilakukan pada hari ini adalah bagaimana peran leadership itu akan jelas bagi kita. Apa visinya Pak Irfan sebenarnya? Ya, visi dia sebagai guru penggerak, ya, visi dia sebagai guru penggerak ini yang akan disampaikan kepada kita semua. Kenapa harus menghadirkan guru? Supaya memotivasi kita. Kan ketika kita bergerak, menggerakkan, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor eksternalnya adalah dari luar itu bagaimana bisa menggerakkan kita. Itu faktor eksternal. Faktor internalnya adalah dari diri kita sendiri. Ya. 99% faktor eksternal. Kalau 1%-nya internalnya tidak bergerak, no hasil. Ya, 99% faktor eksternalnya bergerak, menggerakkan, tapi si bakal calon tidak tergerak. Satu ada di bakal calon, maka hasilnya adalah nol. Maka teman-teman sekalian, mari pada kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh pengajar praktek ini akan menjadi motivasi bagi teman-teman yang di bawah usia 50 tahun, ya, untuk mari sama-sama kita masuk di dalam program kegiatan ini. Ya, mari sama-sama, kita beda, pelajar beda, orientasi untuk P3 beda, ya, beda jauh, bukan beda tipis, beda jauh, ya, bukan beda jauh. Sehingga mari sama-sama teman-teman sekalian, teman-teman guru yang masih punya kesempatan, masih punya peluang, gerakkanlah faktor internal dari tubuh kita. Karena sesungguhnya ada teori yang mengatakan biologi itu lebih paham. Sinapsis otak kita itu akan terbentuk sinapsis baru kalau kita mau belajar. Kalau orang tidak belajar, sinapsisnya tidak akan terbentuk sinapsis baru. Sinapsis baru itu apa? Efeknya adalah ketika kita tidak selalu belajar, kita tidak menggali potensi kita, maka teman-teman sekalian dan adik-adik siswa, kita nanti akan gampang jadi orang pikun. Karena tidak terbentuk sinapsis baru di otak kita. Tapi semakin kita belajar, semakin kita bergerak, terbentuk sinapsis baru dan pengetahuan kita nanti akan semakin luas dan menghindari kita untuk tidak jadi orang pikun. Ya, teman-teman sekalian, saya atas nama keluarga besar SMA Negeri 2 menyampaikan terima kasih kepada Bu Feby yang sudah melaksanakan pendampingan individu di SMA Negeri 2 Lipoto. Nanti akan mendampingi sampai 6 kali ya, sampai 6 kali kunjungan di sekolah kita. Ada range yang Ibu Feby akan lihat. Kunjungan pertama seperti ini SMA 2 Lipoto. Selanjutnya akan ada yang berubah tidak? Ada perubahan tidak? Di SMA Negeri 2 Lipoto, sehingga itu akan menjadi poin sangat penting bagi pengajar praktek, maka upaya pengajar praktek untuk menggolkan, untuk membentuk seorang calon guru penggerak akan menjadi bakal calon yang pertama pada program guru penggerak tahun ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Irfan, selamat berjuang, jangan berhenti, jangan panas semangat, karena ketika kita masuk pada program ini adalah dalam rangka bagaimana tanggung jawab kita, bagaimana kompetensi kita sebagai guru diuji, ya, diuji. Kalau kita tahan batin, maka kita akan menjadi guru yang profesional, bermartabat dan sejahtera. Jadi sejahtera nanti diuji.
Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita akan tetap satu komitmen, kita tetap berkolaborasi bersama, karena sesungguhnya kita adalah bagian dari guru dan tenaga pendidikan SMA Negeri 2 Soto untuk menciptakan, membuangkan output SMA Negeri 2 Soto sebagai pelajar-pelajar yang berkarakter profil belajar Pancasila. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Tidak mendengarkan tadi. Insya Allah kegiatan berarti ini akan selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh ikut sama-sama kita pemanasan sebentar sebelum masuk ke disiplin positif. Disiplin positif ini teman-teman sekalian adalah hal yang tidak baru sebenarnya. Hanya memang dalam teknis pelaksanaannya ini sangat baru bagi kita. Bicara disiplin, ya, teman-teman sekalian, dari istilah disiplin ini dari dulu kita ketahui. Bahkan kita sekarang paling sangat dengan itu, paling tegas dengan usaha disiplin. Tetapi untuk penanganan masalah siswa, khususnya kalau dia bermasalah, kita adalah hal yang baru bagi kita untuk urusannya itu, yang bagaimana menangani itu tadi. Nah, oleh itu di dalam paradigma baru, pemahaman baru tentang bagaimana cara mendisiplinkan anak, maka teori-teori masa lalu disuruh tinggalkan. Bahwa siswa harus ditekan, siswa harus dikungkung dan lain-lain, itu adalah paradigma yang lama. Oleh karena ini saya ingin memperkenalkan satu pemahaman terbaru tentang bagaimana disiplin menjadi disiplin positif dan dihubungkan dengan bagaimana restitusi atau sedikit restitusi di dalam penanganan masalah itu sendiri. Ya, teman-teman sekalian, coba kita akan praktekkan ini. Sebelum kita masuk pada materi yang ada, kita akan mencoba sehingga apakah benar materi yang akan kita laksanakan ke depan nanti. Sekarang teman-teman, ini semua sama antara teman satu dengan yang lain. Perhatikan perintahnya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Jadi tema kegiatannya ini
bertindak sebagai si A dan siapa yang bertindak sebagai si B. Masing-masing mencari pasangan, masing-masing mencari pasangannya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Kepala tangan bahwa dengan teman Anda ya, dengan teman Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Terus tugas rekan Anda atau si B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Dengan segala cara, mau bujuk ke, mau apa, itu urusannya si B. Urusan si A adalah mempertahankan. Dia akan dibuka menurut keinginan si A. Oke? Dia akan terbuka menurut keinginan si A. Teman Anda B boleh membujuk, menghargitkan, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba melakukan kegiatan, coba buka di atas dengan teman B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik. Sesudah itu diskusikan kegiatannya dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, 30 detik masing-masing. Pertama A ke B, kemudian sekarang B ke A. Oke, buka. Cobalah buka. Cobalah buka. Cobalah buka. Coba. Raih seluruh kemampuan Anda. Sudah. Coba tukaran. Oh sudah tukaran. Oke. Yang lain, ini belum selesai urusannya. Ini sudah. Ini belum terbuka. Digoda sekuat kemampuan Anda menggoda. Boleh dengan cara menghardik, boleh dengan cara mengintimidasi. Boleh bisa. Bahkan menghardik boleh. Oke. Coba. Gantian. Kalau sudah gantian. Nah, boleh dipaksa, boleh diintimidasi, ya. Boleh dirayu pakai uang. Ya, boleh menggelitik, boleh dengan cara menggelitik, boleh dengan cara Oke, kita lanjut teman-teman. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa menjawab dan ingin menjawab, silakan angkat tangan. Yang ingin menjawab silakan. Apakah Anda si A atau B membuka kepala tangan Anda? Pertama tidak. Iya, silakan Ibu. Silakan. Terima kasih. Setelah kami uji coba tadi bahwa tadinya kepala tangannya Ibu Anti tidak mau dibuka. Ia berkeras untuk tetap menutup, tapi setelah saya coba membujuk dengan rayuan dan kelembutan, buka kasana nono itu barulah dia bisa membukanya. Demikian pula sebaliknya. Ya, jadi mungkin itu trik kesimpulannya bahwa kalau dikerasi maka akan bereaksi juga sesuai kekerasan yang kita berikan. Ya, ketika kita lembuti maka mereka insya Allah lama-lama akan lembut juga. Terima kasih. Oke. Ada tanggapan lain? Mana yang dari si A? Si A. Tidak jadi mau buka. Oke, coba.
Oke. Tidak ada yang langsung. Oke, Pak. Oh, Pak ini Hasan. Komentarnya bagaimana? Untuk terserah sampai yang A atau B. Saya mengambil A karena saya mengepalkan. Iya. Ketika saya mengepalkan, ada sesuatu yang berharga barangkali, saya bersedia untuk dibuka. Iya. Saya bersedia untuk dibuka. Kenapa? Karena hal yang penting harus diterima oleh si B ini. Tetapi ketika dia melakukan membuka tangan saya, dia hanya mengandalkan fisiknya saja, kekuatan. Sementara Pak Sam lebih kuat dari Sementara saya lebih kuat, karena saya kuat. Baru nama saya Sam-Samnya lebih kuat. Tapi makanya dia hanya mengandalkan fisik dan tidak mengandalkan bagaimana caranya. Tapi Pak Sam tetap membuka. Hanya beberapa jari saja yang terbuka. Kenapa sampai Pak Sam mau membuka itu padahal dia hanya memaksa dia? Kenapa? Maunya saja tidak harus memaksa dengan kekerasan. Jadi Pak Sam mungkin kasihan ke dia karena usahanya begitu ini. Sebenarnya saya karena saya melihat kekerasan yang dia lakukan, maka saya tidak begitu tidak begitu membuka yang ada yang saya simpan dari barang yang berharga itu. Harapan saya dia bisa memiliki pengetahuan ilmu bagaimana cara membuka bukan hanya dengan fisik. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Sam. Pertanyaan ketiga untuk kita semua. Dalam kegiatan tadi, coba buka. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepal tangan? Siapa yang sesungguhnya yang menjadi kontrol saat itu tadi? Apakah si yang mengepal atau si yang memaksa? Silakan. Ada Ibu Malinda, tolong ada tanggapan untuk itu? Kalau tadi saya praktekkan, saya yang memegang tangan ini untuk dibuka. Sebelum dia minta buka, saya sudah buka. Karena ingin dikenal, bahwa saya ingin dikenal. Maka tidak menutup diri begitu. Jadi saya tahu bahwa dia ini sesuatu yang dia mau, maka harus saya buka. Bagus, tak buka ini. Karena begitu mulianya yang ditanya. Ya, begitu. Langsung saya buka. Bagus, tak buka. Iya, seperti itu sih. Jadi yang memegang kontrol siapa sebenarnya? Yang memegang kontrol siapa sebenarnya? Yang memegang kontrol itu sebenarnya dia. Kepada Tuhan, Ya, begitu. lanjut. Sudah, bisa aja. Terima kasih. Dijawab dengan tersaut lagi, oke. Memang susah juga kerja. Untung sedikit paham, jadi nyambung sedikit. Ada tambahan di Sandra. Siapa sebenarnya yang memegang kontrol? Jangan jawab dengan tersaut lagi, bingung. Siapa sebenarnya yang memegang kontrol? Kan tadi Ibu tidak mau membuka, tiba-tiba Ibu membuka. Pun dipaksa sebenarnya boleh tidak membuka. Kan begitu? Kita kan biar dipaksa oleh siapa boleh tidak mau buka. Kau biar tidak dipaksa, harus saya mau buka saya buka. Dan begitu. Kira-kira menurut Ibu Sandra, pertanyaan nomor 3 itu bagaimana? Komentar Ibu Sandra. Siapa yang memegang kendali? Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan. Tadi kalau setelah gantian ya, pertama saya sebagai A, kemudian ibunya sebagai B, kemudian gantian. Kalau dari saya sendiri sebagai yang berperan sebagai A yang mengepal tangan, itu tidak berhasil dibuka oleh Ibu Nian karena saya tidak mau. Karena tidak mau. Ya, karena sesuatu seperti di awal tadi kan sudah diberikan statement bahwa yang digenggam atau dikepal ini adalah barang yang berharga, jadi saya tidak akan semudah itu memberikan kepada si dunia. Jadi
setelah itu ketika gantian tadi kalau Ibu Nian yang sebagai yang menopal tangannya, saya setelah mencoba akhirnya berhasil ya meneliti. Meskipun Ibu Nian marah, saya delitik, akhirnya terbuka tangannya. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Ini ilustrasi Bapak dan Ibu bahwa kontrol itu ada pada diri kita. Ini ilustrasi teman-teman. Kontrol dalam lingkup apapun, dari persoalan terkecil sampai terspesifik, dari persoalan nyata sampai persoalan gaibal, itu kontrolnya ada di kita. Kontrolnya olehnya teman-teman sekalian menegakkan disiplin itu dari diri sendiri. Untuk kita kepada siswa, kita sebagai orang dewasa di sekolah ini teman-teman, kepada siswa jangan menghandi-handinya. Baru salah-saling bikin memberikan dan lain seterusnya, sehingga BK kehilangan warna, kehilangan marwahnya bimbingan dan counseling. Bimbingan dan counseling harusnya jadi jembatan antara siswa dan guru, ternyata jadi polisi sekolah. Iya, Allah, ini siswa-siswa teman Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, lebih takut guru BK daripada guru mata. Percaya, mending orang bolos, jangan ketahuan BK bolos. Kan begitu. Anak-anaknya tidak takut bolos di mapet, cuma takut kalau ketahuan guru BK. Kan begitu, begitu kan? Takut kalau guru BK dapat tahu. Padahal tidak, harus guru BK tahu. Dan kalau mau dibolos maka saya tahu Pak Guru BK aman sebenarnya. Harusnya karena undang-undang yang mengatur kami seperti itu. Karena apa tuh anak-anak siswa sekalian? Kalau Anda bolos melapor ke Guru BK, kami tahu apa sebabnya. Ya kan begitu? Pak Guru, saya bolos dari matematika. Ya Pak so, guru begini. Nah, itu kan bisa kita komunikasi. Saya akan teruskan itu ke guru mata pelajaran, Bu, Pak. Sehingga tadi cita-cita yang saya impikan tadi terwujudnya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Itu tadi saya bilang. Nah, ketika kita paham bahwa kontrol itu ada pada diri, maka seharusnya dalam penegakan disiplin atau apapun itu, rayu-merayu dengan suami, dengan istri, dengan anak, tidak boleh menggunakan cara berpikirnya kita. Tidak boleh menggunakan cara berpikirnya orang kita, karena orang dewasa mengaku atau meyakini bahwa mereka belum dewasa. Padahal menurut teori perkembangan mereka dewasa di umurnya. Tidak dewasa bagi orang, tapi mereka memiliki kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan mengambil keputusan. Olehnya itu tadi pasal tidak mau dibuka. Ada orang lain mau. Biar Anda tidak paksa kita sembuhkan. Karena kami guru-guru ingin memahami Anda, kami guru-guru ingin menjadi teman Anda. Setinggi-tinggi kan kami ingin menjadi manajer, kan begitu. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Kalau saya lihat buka tadi, buka. Ketika kita tidak paham betul, begitu. Ketika kita tidak paham betul karakternya Pak ini, biar kurang paksa, jangan. Kita tidak memaksa, cuma harus kita jangan. Masa tidak buka? Dia sama jangan buka. Artinya apa? Artinya pihak yang ingin membuka tangannya harus memahami karakternya. Itu yang harus kita pahami, bahwa sekian banyak siswa dengan karakter yang berbeda, latar belakang yang berbeda, dan tidak semua guru paham itu, maka perlakuan pun akan terjadi perbedaan. Sehingga penuntasan akan karakter yang lebih baik kepada semua siswa itu tidak berjalan dengan baik. Si A diperlakukan oleh guru BK misalnya, atau guru perwaliannya misalnya, atau beberapa guru dengan baik, sama dengan sinapsis yang ibu bilang tadi.
Ketika sinapsisnya terbentuk ke hal-hal positif untuk 10 guru, tapi ada 5 guru yang memutuskan itu, maka kembali ke guru. Saya beri contoh, kemarin kita juga ikut kegiatan bagaimana menjadikan anak itu maksimal pada tingkatannya. Anak dalam masa pertumbuhan, apalagi anak yang kurang masuk SMA ini, dalam masa pertumbuhan, ketika dia ingin, dia pegang gunting dan dia sembarang menggunting karena umur 3 tahun itu suka sekali pegang gunting, di mana saja dia lihat dia bisa gunting. Dia di sekolahnya, atau 4-5, dia di sekolahnya dibelajarkan oleh gurunya bagaimana memanfaatkan gunting itu. Tapi jadi sinapsisnya terbentuk, kreativitasnya terbentuk oleh gurunya di sekolah. Ketika dia datang di rumah, kalau di sekolah dia naik tangga, gurunya jaga, naik. Ketika datang di rumah, dia menaik tangga ke kamar dan jatuh, putus lagi kembali ke rumah. Itu yang kemudian salah kita memperlakukan semua murid itu. Nah, kalau begitu kembali ke kita guru lagi. Apakah kita perlu secara agama tadi disampaikan cara apa? Tasawuf. Seluruh guru ini ditasawufkan untuk memberikan perlakuan yang sama. Begitu supaya sinapsis yang ingin kita bentuk yang sama kepada semua murid itu akan tidak memutuskan apa yang mulai mereka bentuk. Ya. Saya kira itu Pak Rifki. Nah, makanya tadi bukan jangan buka. Kan kita juga langsung tidak mau paksa dia sudah jangan buka. Saya langsung bagi. Sama kita berhadapan dengan siswa langsung dia bantah. Jangan. Apakah kita juga mau anu akan terjadi lebih dia soal atas? Ya. Pasti. Nah, karena apa? Kita tidak mengetahui latar belakangnya, dia seperti apa dan seterusnya. Saya kira itu Pak Ido. Terima kasih. Jadi boleh menegaskan bahwa kontrol itu ada pada diri kita. Kita bisa mempengaruhi orang lain atau diri kita bisa dipengaruhi orang lain kalau satu, kita mengetahui karakter orang. Dengan pengetahuan akan karakter orang itu kita bisa memodifikasi cara untuk mempengaruhi dia. Dan begitu. Jadi makanya itu kan ada orientasi, pengenalan siswa baru, guru-guru dikenalkan, siswa itu kan sebenarnya masa di mana kita ingin saling mengenal agar kontrol tadi bisa saling kita miliki. Kita memiliki kontrol terhadap siswa juga menggantungkan kontrolnya kepada kita. Walau memang masing-masing kita memiliki kontrol terhadap diri kita masing-masing. Tetapi terkadang ketika kita mempercayai orang lain, membanggakan orang lain, karena apa? Ada chemistry yang terbangun. Ada keadaan psikologi yang kita terima saat itu. Nah, kecuali tapi kan kalau siswa dengan guru sangat tertutupnya siswa, tentu ada alasan kan? Kenapa siswa tidak mau dengar? Apakah ini sudah tergali? Jujur teman-teman sekalian, saya tidak ingin mencari siapa yang salah. Jujur sampai dengan sekarang kami di bimbingan dan konseling belum bisa bekerja maksimal. Karena apa? Image bahwa bimbingan dan konseling adalah kondisi sekolah masih melekat. Ketika kami mau menerapkan asas kerahasiaan, kami mau menuntut asas kesukarelaan, keterbukaan, asas kekinian. Karena kan ada 12 asas yang sedang kami perjuangkan, teman-teman sekalian. Di kami itu ada namanya konseling individual, ada konseling kelompok, ada layanan individual. Itu adalah bagian daripada cara kami untuk menangani siswa. Teori yang sekarang muncul adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bisa kita terapkan oleh semua guru, oleh semua orang dewasa. Bimbingan dan konseling individual hanya bisa diterapkan oleh guru yang bersarjana bimbingan dan konseling. Bedanya di situ. Tetapi caranya sama. Di sinilah kemudian kita mulai membangun istilah disiplin dengan cara yang positif melalui pemahaman teori kontrol. Nah, ketika kita bicara teori kontrol, teman-teman sekalian, maka ada teori yang disebut yang dijelaskan oleh
Dr. William Glasser dan dalam kontrol teori terapinya, bahwa kita teman-teman sekalian, ya, bahwa kita ini teman-teman sekalian kecenderungan memiliki keinginan untuk mengontrol. Pertanyaannya adalah kita pada posisi kontrol apa? Penghukum? Itu, apakah kita masih penghukum? Pemberi rasa bersalah? Teman-teman, ada di posisi mana kita sekarang ini? Apakah saya masih pada posisi sedang menghukum atau memberi rasa bersalah, atau sebagai teman bagi siswa, bagi orang lain, sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Di mana kita sekarang? Kalau penghukum sejelas, ngana salah. Itu salah. Sejelas kalau penghukum. Urusannya adalah hukuman. Urusannya catat ini dan seterusnya. Kalau memberi rasa bersalah, ini teman-teman sekalian, kita bisa menggambarkan bahwa guru mengontrol siswa itu hanya ilusi sekarang. Menurut teori ini ilusi. Artinya tidak ada guru yang bisa mengontrol siswa. Kecuali tadi penjelasan Ibu Holi, kita sudah saling mengenal. Kecuali yang kedua kepada Ibu, ilusi bahwa semua penguatan positif adalah efektif dan bermanfaat. Tidak mungkin benar, belum tentu benar bahwa memuji, memberi hadiah, memberi bintang-bintang di mata pelajaran, memberi poin-poin, siapa yang cepat menjawab boleh keluar. Siapa yang tertib di dalam kelas, saya kasih nilai, belum tentu bermanfaat, teman-teman sekalian. Ini teori yang terbaru. Entah benar atau tidak ya, tadi kita yang beritahukan, kita yang ada di dalam kelas. Yang kedua, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh, Nunu, kenapa waktu Nunu tidak sekolah? Di mamamu susah sekali. Ini orang yang sering ada kita kadang-kadang tidak mau marah, tidak mau menghukum, sejak waktu bagi perasaan. Ini sebutannya Bapak dan Ibu. Kita ada di situ. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Siapa tahu dengan itu dia bersadar. Nunu, biasa kan Nunu putih. Di mamamu susah sekali. Baru tidak sekolah gagal-gagal, baru tidak mendapat nilai gagal, bagaimana papamu susah-susah. Ini adalah cara yang menurut kita efektif, tetapi secara psikologi dia tidak efektif karena tidak bertahan lama. Kita lihat bahwa, nah pertanyaannya dari 5 teori kontrol kita ada di mana? Penghukum kah? Atau saya tanya di anak-anak ini, di siswa kita, Nunu, sebagian besar guru berapa persen kira-kira yang masih sedang menghukum? Bisa kasih keterangan? Kira-kira masih banyak guru yang jaga hukum? Tidak ngomong saja, tidak apa. Ini sebagai bentuk evaluasi. Tidak ada salah benar di sini. Anda diundang di sini untuk pembanding bagi kami. Saya di sini ini ada 2 kapasitas, teman-teman sekalian, sebagai KP dan sebagai guru penggerak. Jadi 2 kapasitas ini berjalan sekaligus bagi saya. Itu, ya. Apa masih ada yang hukum? Contoh kalau tidak bikin tugas hari ini dia tambah. Ada. Contoh kalau tidak bisa menjawab berdiri. Ada. Tidak ada lagi kan? Berarti seberkurang. Apa kira-kira hukuman yang sering Anda dapat? Coba bayangkan ya. Orang terlambat sekarang tidak ada cukup sama. Masih ada? Tidak ada habis kan? Cuma dicatat nama. Cuma dicatat, tapi tidak disuruh kumpul lagi.
dengan cara mengontrol perasaannya melalui itu. Rasa kebersalahan itu ingin dimunculkan di anak itu. Silakan. Terima kasih. Kalau menurut saya itu bukan sebagai bentuk kami memberikan rasa bersalah kepada anak, tapi satu-satunya saya jujur saya pribadi merupakan orang yang seperti ini. Kenapa demikian? Karena saya merasa diri bahwa anak-anak sekarang itu generasi Z yang memang sudah tidak bisa kita ambil secara militer lagi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menurut saya dengan ketika kita meminta mereka berpikir flashback ke rumah, coba kalau saya Pak jujur, ketika saya mendapati anak-anak yang seperti itu, saya coba nak pikir sebelum kamu turun ke sekolah, kamu lihat orang tuamu, mungkin saat ini kalian tidak tahu apakah ada beras di rumah, apakah orang tuamu punya uang ketika kamu minta uang untuk uang sekolah, uang jajan, naik bentor, orang tuamu sangat itu nak. Tapi kamu di sini ketika orang tuamu berjuang untuk itu, mungkin kamu ketika tidur orang tuamu berpikir untuk pinjam sama siapa, untuk mengadakan uang itu. Tetapi harapan orang tuamu ketika kamu sampai di sekolah ikut pelajaran dengan baik, tapi apa balasanmu untuk orang tuamu yang saat itu sudah mati-matian berjuang? Jadi menurut saya itu bukan sebagai hukuman memberikan rasa bersalah untuk anak, tetapi bagi saya pribadi jujur, saya ingin anak-anak itu semakin berpikir. Kan kalau sekarang katanya menurut saya anak-anak itu cuma tahu senangnya saja, tapi mereka tidak tahu orang tuanya berjuang seperti apa. Mereka pikir cari uang itu gampang, padahal kita saja yang alhamdulillah punya penghasilan per bulan masih merasakan susah, apalagi orang tuanya yang tidak punya, harus naik bentor, sudah sakit-sakitan juga tetap harus bekerja. Jadi mungkin itu menurut saya bukan salah satu untuk menghukum rasa bersalah, tetapi meminta mereka untuk berpikir kembali. Ketika kamu datang ke sekolah, harapan orang tuamu apa? Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih. Ada lagi masukan? Silakan. Terima kasih. Kalau menurut saya itu terjadinya perubahan zaman, dimana kalau kita dari zaman dulu orang yang baru itu pembarengan, sedangkan orang yang zaman sekarang zaman digital itu sudah tidak ada lagi pemikiran yang terjadinya waktu tahun 2020 atau 2019-2020 di mana terjadinya virus corona. Nah, di situ banyak sekali anak-anak belajar secara daring dan luring. Itu terjadinya pengaruhnya teknologi. Di situ kita belajar menggunakan handphone atau telepon. Nah, di telepon itu ada sebuah game, yaitu game populer. Yaitu pertama ada Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG Mobile. Nah, mereka terpengaruh pada game, jadi akal pemikiran mereka itu sudah tidak ada lagi, dibilang sudah tidak punya apa-apa. Kecanduan. Iya, jadi mereka enaknya bersenang-senang daripada kesepian. Terima kasih. Iya. Memang benar dalam teori kontrol bahwa manusia itu sedang ingin memperjuangkan 5 hal dasar. Ada kebutuhan dasar manusia yang sedang dia perjuangkan. Dalam teori perubahan tingkah laku itu juga ada. Dalam ilmu bimbingan konseling namanya teori perubahan tingkah laku. Bahwa tingkah laku seseorang itu akan berubah karena ada sesuatu yang sedang ingin dia perjuangkan. Ada satu tadi, keinginan untuk mencari kesenangan, itu tadi yang sedang dilakukan. Ada keinginan untuk mempertahankan hidup. Nah, kita semua sehingga mencari, jadi guru, jadi apa? Ini keinginan ingin berkuasa, keinginan untuk mencari perhatian. Itu kebutuhan
kebutuhan dasar manusia dan menurut kepada kita ada semua. Dan sekarang ini remaja terlena dengan itu, tenggelam pada kesenangan tadi, keinginan untuk bersenang-senang, terlena dengan itu. Sementara masih ada kemungkinan mereka bisa menjadi leader, menjadi pemimpin dan seterusnya. Oke, Bapak dan Ibu. Tadi saya kembali ke Ibu Maryam. Benar, Ibu. Tidak salah menurut kita. Tetapi kita tidak sedang mengajarkan anak untuk mampu berjuang di masa depan. Karena yang sedang kita lakukan hari itu, kita sedang menuntun anak untuk berada pada identitas kegagalan. Karena apa? Dia akan berpikir, Bu, secara psikologi dia akan berpikir, iya, kita ini cuma jadi anak begini, betul? Ternyata kita tidak mampu membahagiakan kita punya mama. Jadi dia orang sangat gagal saat itu. Dia menjadi gagal. Walau memang saat itu berhasil cara itu menenangkan dia, tetapi sampai di rumah terngiang-ngiang. Iya juga ya. Betul Ibu bilang tadi, kita ini anak tidak berguna. Kita ini anak yang tidak mampu membanggakan kita orang tua. Diri juga. Bisa jadi. Bisa jadi. Benar, bisa jadi. Sama dengan orang bilang, cantik kan Nasa? Membuat rasa bersalah kan itu. Apa bully? Dia tidak cantik. Jadi tidak percaya diri dia. Di mana-mana ketika dia tampil, kali lihat cantiknya Nasa. Bapak ini dia. Jadi tadinya dia punya karakter yang sudah dia mampu kembangkan, sehingga menurut orang tadi kan capek cari perhatian, sana kemari. Padahal dia sedang mengembangkan kemandiriannya, keterampilannya. Cuma terang bilang gandeng, so cantik, so langsung, ya Allah. Biasa-biasa dia jadi pekaca, ternyata bahasa ya Allah. Tiba-tiba menurut coba pasang tangan yang mau maju. Dia masuk pada identitas gagal, bahwa dirinya tidak bermanfaat, dirinya tidak berguna, dirinya pembawa kegagalan, dirinya pembawa kebangkrutan orang tua dan seterusnya. Dirinya bikin orang tua susah, dirinya bikin orang tua sakit, dirinya bikin orang. Dia menjadi identitas yang gagal. Ini bukan tidak boleh, cuma setidaknya kita lakukan. Ini pilihan yang boleh dipilih, tapi sebaiknya tidak dipilih. Begitu maksudnya. Jadi dari semua teori yang ada ini, memberi hukuman bukan tidak boleh, Bapak-bapak, teman-teman. Hanya seharusnya dengan pengetahuan teori kontrol kita ubah. Gitu. Dari penghukum kita naik sedikit, memberi rasa bersalah. Kalau tak rasa bersalah ternyata tidak kaget juga. Oke, mari kita naik sebagai teman. Jadilah berteman, jadi teman dengan siswa. Asik dong. Ibu Malinda bagaimana mengajar dengan metode bahwa kita adalah teman? Bagaimana? TikTokan, gimana? TikTokan bareng, berdiferensiasi sejarah. Asik kalau Ibu Malinda, asik kalau Ibu Cila ngajar kan? Itu asik. Dan itu sudah masuk pada tataran teman. Sobat taman tahu kan? Dulu Bataman Polia, kan kita suka janji. Ceng-ceng kata, sobat taman Polia. Asik kan kita bicara dengan orang. Coba kalau dia Bataman kalau ingin menempatkan diri sebagai pengontrol. Kalau kayak Oke, silakan bawa. Asalkan. Jauh itu ya. Oke, kalau saya Pak Iwan melihat fenomena anak-anak yang ada yang di luar, ada yang terlambat, saya sebagai guru, saya memahami bahwa pendidikan tidak harus dalam kelas, bahwa ruang lingkup hidup manusia itu adalah waktu, dimanapun dia berada, bisa dia belajar. Maka ketika dia keluar ke kelas, tidak di kelas dan dengan minta izin atau tidak minta izin,
kemudian tiba-tiba masuk, saya dari mana? Sudah Pak Guru. Iya, masuk. Waktu lain saya tanya, pelajaran apa yang kalian dapatkan di keluarga? Saya bilang, ini Pak Guru, saya menemukan ayam sementara berkokok. Ternyata di situ ada buah kuasa luar biasa. Dapat semua. Kalau dengan cara seperti itu, guru tidak akan marah dalam kelas. Maka pemahaman itu sudah bawa. Bukan berarti mengiyakan anak-anak keluar, tidak. Iya. Tapi kalau kita menemukan seperti itu untuk menghindari itu ya, ilusi bahwa kritik membuat mereka menjadi bersalah. Jadi apapun, dimanapun ruang dan waktu kita, bahwa di situ kita belajar dan mereka pun belajar di situ. Tinggal bagaimana kita akan mengevaluasi tentang waktu yang mereka alami di tempat di mana mereka berada. Iya. Di situ kita akan tarik poinnya. Tadi kamu ketemu dengan siapa? Saya tadi ketemu dengan orang yang pincang Pak Guru. Dalam agama pincang seperti apa menurut? Saya kira itu sebuah anugerah yang harus disyukuri. Dapat poin di situ. Maka kalau ini kita bangun, kita tidak nggak terlambat lagi. Emangnya mapel di dalam kelas tidak harus di situ Pak. Maka kita harus berpikir secara komprehensif dalam mengatasi hidup ini. Dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Wahab. Ya, Pak Wahab memiliki satu pemahaman bahwa kita sebagai orang dewasa harus mesti lebih memahami itu, bahwa pembelajaran itu tidak semata-mata di dalam kelas. Di dalam kelas ada teori, tapi di luar kelas ada praktek yang mereka alami. Dan ketika kita ukur keberhasilan anak dari teori tanpa mempertimbangkan praktek yang telah mereka lakukan, nah ini juga tidak relevan sebenarnya. Seperti ekonomi. Ekonomi itu kan di pasar banyak. Dari mana lu? Dari pasar. Ini gagal. Belum tanya penanya ini. Kan enak. Itu. Jadi tidak jadi beban. Bukan berarti boleh bolos. Cuma bagaimana kira-kira anak melakukan kesalahan dan dia mampu memvalidasi tindakannya yang salah, dan di saat itu pula dia mampu membuat satu keyakinan bahwa ini tidak boleh, ini boleh. Ini boleh tapi ini keliru. Ini sebenarnya tidak salah, tapi pada waktu yang tidak tepat. Nah, begitu kira-kira. Itulah kemudian kenapa teori ini mulai berkembang teman-teman, dan lama-kelamaan makin kesini berkembanglah kurikulum merdeka, teori-teori penanganan masalah juga mulai berubah, sehingga kita akan dibawa kepada bagaimana menjadi seorang manajer di dalam satuan pendidikan terhadap apapun. Manajer di sini menurut teori kontrol adalah orang yang tinggal dia tidak lagi melakukan hukuman, dia bukan lagi memberi rasa bersalah, tapi dia sudah masuk pada teori kontrol yang terakhir sebagai manajer. Itu. Apa itu manajer di dalam teori kontrol? Teori kontrol mengajarkan bahwa seorang manajer dia bisa melakukan restitusi dengan baik. Itu. Dia melakukan segitiga restitusi, dan apa yang dilakukan oleh Pak Wahab yang coba dicontohkan oleh Pak Wahab tadi sudah mampu menggambarkan bahwa itulah restitusi. Itu. Pak Wahab sudah mampu menggali memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan. Tetapi tidak, Pak Wahab telah masuk pada bagaimana menstabilkan identitas. Bahwa dia bolos itu tidak salah. Itu. Boleh, karena apa? Kita juga sudah sebagai seorang orang dewasa, sekarang posisi sebagai itu pernah bolos, ya kan? Karena kita pernah bolos dan tetap menjadi orang sukses, berarti bolos tidak salah. Karena kalau bolos itu salah di masa lalu, kita tidak jadi guru. Dan begitu. Itu maksudnya. Itu. Sehingga di dalam teori restitusi segitiga, dalam hal ini budaya positif, dalam hal ini disiplin positif, kita diajarkan 3 hal. Kita disebut segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dan identitas gagal menjadi identitas sukses. Begitu. Mana gagalnya itu? Ketemu nomor putih. Sudah identitas gagal. Jangan dibawa lagi dia kepada identitas gagal. Mana kalau ini begini, apa gagal? Nah, sehingga ketika dia
semakin tidak berdengar. Disitulah jadi kepala batu. Begitu ya. Yang berikut teman-teman sekalian, ini orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Salah, ilusi kepada hayal. Tidak benar bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang Bapak dan Ibu kita ini harusnya jadi pilot. Tiba-tiba jadi tukang moped. Karena apa? Cita-cita dikuasai oleh Bapak. Hak kita coba diambil oleh orang tua. Nah, disitulah itu pemilihan mata pelajaran jadi wilayah BK itu. Kenapa? Karena orang tua mau nih masuk begini. Setelah di asesmen Anda ternyata di sini bakatnya. Maka kami akan bertahan dengan itu dan orang tua akan menyadarkan bahwa ini potensi masa depannya. Boleh jadi bukan tadi. Stephen R. Covey menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang tertentu tentang realitas. Ubah menurut Stephen bahwa jika ingin merubah secara keseluruhan itu harus berubah dari awal. Teman-teman sekalian, ini realitas ya, stimulus respon dan teori kontrol. Ini di sebelah ini adalah teori kontrol, ini adalah stimulus respon yang sekarang ada berlakukan, yang masih di paradigma ini. Nah, ini paradigma baru bahwa kita itu sama, ternyata kita berbeda. Tidak ada orang sama. Dan menurut teori perkembangan, kembang identik tidak sama. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini tadi menurut Ibu Holi tadi, tidak boleh sama perlakuan untuk semua orang. Tidak boleh perlakuan itu disamakan kepada semua orang. Jadi ada orang yang ketika harus dimarahi, ada orang yang tidak boleh dimarahi. Begitu. Ada orang yang menerima dimarahi. Begitu. Ada beda-beda manusia kan. Yang berikut kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan dan seterusnya. Lanjut. Ini makna disiplin. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-descriptive, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-descriptive, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita. Artinya apa? Kalau Anda tidak mampu mendisiplinkan diri, maka wajib guru-guru mendisiplinkan. Setuju? Jadi ketika Anda ingin merdeka, ketika Anda ingin melakukan sesuatu menurut apa dulu cara Anda, maka yakinkan bahwa cara Anda itu memiliki pemahaman yang sama, yang universal dengan orang lain. Bahwa ketika saya ingin tertawa, silahkan. Selama tertawa itu tidak pernah disalahkan di sekolah ini, di dalam satu lembaga. Kalau ada tempat di mana orang tertawa itu salah, tolong jangan tertawa. Walau di rumah boleh tertawa. Begitu kira-kira. Kalau terlambat itu di sini kita sepakati tidak boleh, ya, maka keterlambatan itu adalah sebuah kesalahan. Oke? Walau sebenarnya terlambat itu dosa. Tetapi kita menyepakati bersama bahwa terlambat itu tidak boleh. Atau kita sebagai siswa harus disiplin, harus tepat waktu. Itu sebagai siswa, begitu. Nah, karena itu kita sudah sepakati bersama untuk kemerdekaan Anda agar tidak dikontrol oleh orang lain, maka datang tepat waktu. Itu. Kalau Anda datang tepat waktu, Anda
karena menepati hukum yang ada. Setuju? Oke ya, bahwa merdeka itu orang yang sudah selesai dengan hukum, orang yang sudah setaat-taatnya dia. Kalau dia paling taat, dia paling merdeka. Jangan mengaku merdeka kalau belum taat. Oke? Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Itu tadi saya bilang. Bukan hanya cakap memberi perintah. Ngana datang terlambat, Pak. Ngana tidak boleh. Bukan begitu, nah. Saya juga ini ajaran untuk saya juga. Ini Bapak dan Ibu, segitiga restitusi. Kita akan masuk di sini. Ini inti. Dan ini menjadi hal yang dasar ke depan yang akan kita lakukan. Orang yang sudah bisa melakukan ini adalah orang yang akan merdeka. Validasi tindakan yang bukan. Pertama, menstabilkan identitas bawah ini tadi. Nunu, dari mana Nunu? Ada terlambat saya oh tidak apa-apa. Apa yang Anda dapat? Itu menstabilkan. Kalimat tidak apa-apa itu kalimat menstabilkan identitas. Dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang kemudian menanyakan keyakinan. Mungkin tidak berubah teman-teman. Besok mungkin boleh berubah. Tapi semakin kita beri kemerdekaan mereka untuk memutuskan, saya rasa mereka tidak akan membangkang lagi dengan cara-cara itu tadi. Oke, menstabilkan identitas ini tadi. Untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu tadi. Ini dari kata-kata komando. Ya siapa tahu boleh mau ingat satu dari semua ini orang boleh ingat dan itu menjadi andalannya orang tiap hari. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nah. Oke? Tidak ada manusia yang sempurna. Oh, guru saya terlambat. Iya, kamu dulu pernah terlambat. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itulah kamu dulu. Oh, pernah lagi dulu. Mari tidak salah. Boleh sambung saja, mari tidak salah. Yang berikut, kita bisa menyelesaikan ini. Biasanya kan ada orang semua marah, Pak. Atau suruh bagian. Nah, masih mau selesai ini dulu, jangan dulu ada begitu. Ada pemburu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Oh itu. Pak Guru tidak pusing itu, bukan salah yang benar yang Pak Guru ada cari ini. Tidak apa-apa, Pak Guru tidak sedang mencari mana yang salah. Ini biasa orang bakal lain. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Bagi Pak Guru tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Itu kata-kata pembuka itu. Kamu gak merasa begitu? Ada orang tersinggung, kemudian dia marah-marah, kemudian dia masih di ruang BK atau dilapor di wali kelas. Apa yang guru wali kelas mau bilang kedua? Ini betul. Bapak berhak marah. Silakan marah. Pak Guru itu mengenai kalau dia. Di BK itu begitu, nah bahkan ada ruangan, maka itu di BK itu kan teman-teman. Dipersilakan mereka berteriak sesuka mereka. Seteriak-teriak sekuat-kuatnya sampai semua lega plong. Di BK itu harus musuh baterian, masuk ke baterian, masuk ke menangis, sampai tisu, Pak Guru tinggal dulu. Kasih habis itu tisu, tidak boleh mau bilang jangan nangis. Tidak boleh ternyata ilmu psikologi tidak boleh, ilmu BK tidak boleh begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini pilihan-pilihan kata ya teman-teman sekalian dalam rangka restitusi pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ini tadi contoh yang Pak Wahab sudah jelaskan tadi. Setiap tindakan dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Contoh, orang lapar, dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya bertahan hidup. Tengah hari, nanti habis makanan. Dia lapar, dia bolos. Lompat pagar, karena di sini tidak, karena dia sedang ingin mempertahankan kebutuhan dasarnya. Apa? Kebutuhan hidup. Kalau tidak mau makan, lapar mau mati. Ini lapar tak buruan mau. Ini coba kalian orang di sini.
semua alasan apa? Depo ngolah ibu guru. Kalau begini kan ada depo mana-mana sendiri. Kalau perlu sumbang kalah ya. Saya ingat apa gitulah. Ada kata-kata ini buat. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kalau cuma bolos, padahal nggak ada bolos tidak pulang kamar ya. Tapi jangan ada pulang kamar harus diganti kan? Karena apa? Ketika dia bolos, pasti dia tidak kembali. Hal yang paling buruk yang akan dia lakukan lebih dari bolos, dia tidak pulang. Aku pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa dulu kita melakukan itu? Ada alasan toh? Coba cerita dulu sama dulu. Oke, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Saya tahu hari ini kau bangga karena ada sesuatu yang dapat kau lindungi, khususnya kebutuhan dasarmu. Tapi, nanti di sini baru mulai masuk. Kalimat pertama itu usahakan validasi dulu kesalahan yang dia lakukan. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, boleh marah-marah sampai tua. Pak Guru tidak marah paman. Mana sampai Pak Guru? Obat tadi saja nih. Masuk obat tadi saja. Masuk ke kesurupan. Pak Guru berdoa terus, tapi kan sudah kesurupan. Harus menambah sikap yang baik. Nah, itu tapi. Nanya itu orang sama tapi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan langkah 2 tadi memvalidasi menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah sudah selesai kita lakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Benar begitu nak? Teorinya begitu dia bilang, maka anak-anak akan siap. Contoh kayak tadi, teori yang Pak Wahab bilang tadi. Apakah saat itu Anda tidak menerima nasihat? Contoh misalnya begini, kau terlambat. Saya bilang, kamu pernah terlambat ya? Kenapa terlambat? Ada gitu kan? Saya ada kesamaan, kenapa terlambat? Terus, apa resikonya kalau kau terlambat? Mulai mau ini menanyakan keyakinan. Apa hal yang kau langgar? Tidak disiplin kan? Bagaimana kalau seandainya kau datang tepat waktu? Senang perasaannya kalau tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, rasa takut. Nah, mau diubah itu dari terlambat menjadi tidak terlambat. Di situ anak mulai mau untuk dinasihati. Kata-katanya yang paling standar ini bisa difoto juga teman-teman. Siapa tahu ada 1-2 kata yang kalimat boleh telah jadikan kalimat pamungkas, kalimat hal-hal yang cuma itu terlalu pembeda. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa yang orang percaya sebagai anggota kelas atau sebagai anggota keluarga atau sebagai siswa di sekolah ini? Apa yang orang percaya sebenarnya? Apakah bolos itu boleh? Apakah itu maksudnya? Maksud dari yang nomor 1 itu yang kepercayaan bagaimana keyakinannya di sekolah ini boleh terlambat, boleh bolos. Apakah keyakinan di sekolah membolehkan itu? Pasti dia jawab tidak Pak Guru. Terus kegiatan baru apa yang ingin kau kembangkan, yang ingin kau tambah selain kau sering bolos? Itu. Ya Pak Guru, insya Allah Pak Guru sungguh berusaha sekali. Jadi ada proses di mana mereka menyadari itu secara apa dulu pribadi mereka menyadari, mengambil manfaat dari apa yang kita katakan tadi. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati itu tadi? Kan orang sepakat. Kan keyakinan kelas, keyakinan sekolah kan orang sepakat bahwa bolos tidak boleh. Bahwa orang harus disiplin, orang harus bertanggung jawab, orang harus sayang menyayangi, hormat menghormati. Terus masa masih berlaku, masih terjadi peristiwa ini, ya kan? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Tidak kalau kelas ideal itu
siswa. Kira-kira menurut kau baik-baiknya kelas ini bagaimana? Anak-anak bilang kelas yang menyenangkan. Iya, tidak marah-marah. Kebersamaannya tinggi. Harus iya bersama. Itu kan itu yang coba ditawarkan ke anak sehingga dia terjawab begitu. Yang berikut, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kamu mau jadi seperti apa? Kamu bisa itu supaya jadi orang anak yang sukses. Nah, mulai di situ kan nasihat mulai masuk. Kalau dia mulailah kita menasihati orang dewasa memiliki kontrol di situ sehingga tadi yang tidak bisa dibuka di situ dia buka. Hai Dimas, iya Pak. Gimana keadaannya? Alhamdulillah Baik ya. Masalah kemarin gimana? Sudah bisa diatasi atau gimana? belum bagus. Belum ya? Iya. Iya, tadi saya ketemu guru bahasa Inggris. Iya. Katanya Dimas agak ada perubahan beberapa hari sebelumnya. Mungkin masih karena masih bawaan stres itu ya, yang pernah kita bicarakan. Iya. Masih sangat mengganggu stres itu tadi. Mengganggu, menghantui setiap hari Pak. Coba dibicarakan gimana ketergangguannya begitu. Beban sebenarnya Pak. Beban yang memang harus dituntut ada ya. Itu dampaknya sampai saya susah tidur, saya sudah tidak lagi suka makan. Ada makanan cuma sekedar dilihat saja. Dan lebih parahnya itu saya tidak bisa tidur, bahkan lebih suka memikirkan masalah-masalah itu. Seharian penuh, semalaman penuh saya tidak tidur. Dan saya harus dituntut untuk sekolah paginya lagi. Paginya sekolah. Iya. Katanya pelajarannya juga terganggu. Di dalam kelas juga agak ini dia, agak motivasinya agak turun dia. Katanya begitu dari teman guru BK itu. Tapi sebenarnya bagi saya sih Dimas tidak masalah, tidak apa-apa. Wajar loh orang stres. Kau juga kan ketua OSIS. Saya paham ada kegiatan-kegiatan yang harus kau selesaikan di dalam tugas-tugas ketua OSIS. Di sisi lain juga pelajaran kan berjalan, mengikuti sesuai jalur yang ada. Jadi ya wajar lah stres dan ya mudah-mudahan Dimas bisa bicara lebih banyak dengan saya. Saya juga kan sebagai orang untuk bagaimana bisa menjembatani masalah ini ya selesai. Kalau masalahnya ternyata memang dengan orang tua ya, gitu. Tapi memang masalah stres itu mengganggu. Iya, mengganggu. Kemudian mengganggu sekali. Sehingga nafsu makan menurun, motivasi belajar. Iya. Tapi tidak apa, karena stres ada masa di mana dia berlalu kan. Kira-kira hal yang menurut Dimas sangat mengganggu di dalam proses pembelajaran misalnya di bagian mananya yang sangat mengganggu itu, yang sehingga bikin sangat stres itu. Tugas. Iya. Jadi Dimas tidak mampu lagi mengejar tugas itu karena telah menumpuk. Iya. Coba diceritakan bagaimana sehingga dia jadi menumpuk tugas-tugas. Jadi kan saya ketua OSIS. Nah, beberapa hari ini atau beberapa bulan ini kan sering ada kegiatan dan juga kan saya aktif dalam kegiatan-kegiatan luar kayak FLS 2N, 2SN. Jadi kan saya harus ikut SMA terakhir. Iya, saya harus ikut itu juga, harus memang melakukan atau membelajarkan ini juga kan. Iya. Jadi dengan terpaksa saya harus meninggalkan pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran kan setiap hari pasti ada materi baru, ada tugas, minggu depan lagi diulang, minggu depan lagi ada pembelajaran baru, tugas baru, dan itu kan semakin hari semakin menumpuk. Saya juga tidak lagi bisa untuk menyusul pembelajaran tersebut. Iya, tidak mampu lagi karena kecapean. Di lain sisi saya ada kegiatan ini. Setelah saya kegiatan ini selesai,
saya harus lagi mengejar tugas-tugas ini kan harus tidak mampu lagi. Tidak mampu. Iya. Oke lah. Jadi masalahnya di situ ya, di ketidakmampuan bagaimana mengejar tugas. Kalau dilihat dari sisi keyakinan sekolah, kira-kira keyakinan mana yang menurut Dimas yang telah Dimas langgar? Kalau dari saya itu tidak produktif dengan waktu. Tidak produktif dengan waktu. Jadi manajemen waktu itu. Iya. Jadi disiplin waktunya yang dilanggar. Jadi Dimas merasa dengan keadaan ini Dimas tidak disiplin lagi. Gitu. Karena di lain sisi kan saya dituntut untuk ikut kegiatan ini, saya harus ikut kegiatan ini, pulanglah ke rumah, yang terjadi kecapean. Dan kecapean itu justru semakin tidak bisa lagi kontrol karena ada beban yang harus dipikirkan. Dan kecapean itu ditumpuk setiap malam. Jadi capeknya tidak selesai karena terbawa hingga tidur, tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Jadi terbawa sehingga capek itu tidak hilang-hilang. Capek belum hilang, tambah tugas lagi ada. Gitu. Sehingga yang tadinya sudah menumpuk menjadi menjadi beban terus, gitu ya. Jadi intinya Dimas tidak disiplin untuk beberapa hari terakhir ini karena memang tugas lagi. Oke, ada saran atau harapannya Dimas untuk bagaimana bisa menyelesaikan masalah itu? Mungkin saya pribadi saran saya Pak Guru untuk mengenai tugas-tugas ini bagaimana ya, ketika tugas-tugas saya itu semakin hari semakin menumpuk, setidaknya guru-guru itu bisa memahami lah kondisi saya. Ketika mungkin tugas saya ulangan 1, ulangan harian 1, ulangan harian 2, tugas 1, tugas 2 sudah tidak lagi bisa saya susun, maka diperkecil lah. Setidaknya 1-2 tugas yang memang harus dituntut untuk saya kerjakan gitu. Tanpa harus mengurangi standar-standar penilaian. Itu. Jadi tidak berarti standar penilaian dihilangkan. Tapi tugasnya apa adanya, tidak ya kan? Tidak. Tapi Dimas memang ingin menyelesaikan itu, tetapi dengan kondisi yang terbatas, maka minta untuk diringankan. Tanpa harus menghilangkan nilai-nilai atau standar-standar penilaian yang ada di mata pelajaran. Karena standar-standar nilai penilaian kan memang harus dituntut oleh orang tua saya juga. Jangan sampai kamu turun di sini, di sini. Terus bagaimana dengan pendapatnya Dimas kalau ada siswa yang cemburu? Kenapa ketua OSIS tugasnya sedikit? Padahal kan ikut pelajaran sama-sama juga siswa. Gimana tanggapannya Dimas kalau ada di sana yang lain bilang begitu? Kalau saya tanggapannya ya dilihat dulu dong kondisi saya juga sebagai dosen bagaimana, kerjaan saya di luar bagaimana. Kan teman-teman hanya bisa melihat saya di dalam kelas, teman-teman tidak bisa melihat saya di luar sebagai di luar. Sementara di sisi lain itu juga kan membawa nama sekolah. Saya harus dituntut di situ kan. Untuk profesional dosis. Oke. Jadi tidak mengurangi sedikit pun nilai-nilai penghargaan atau keadilan di sekolah. Sebenarnya saya juga tidak minta privilege untuk guru-guru harus dilebihkan. Tidak. Setidaknya guru-guru bisa mengkondisikan lah antara tugas saya di sini juga tugas saya di mata pelajaran. Ya harus begitu. Sehingga prinsip keadilan tetap ada. Prinsip kebersamaan tetap ada, dan kita tetap disiplin, gitu. Tetap kedisiplinan itu tetap harus dijunjung. Oke, demikian mudah-mudahan ini bisa ada solusinya. Nanti saya akan bicarakan dengan guru mata pelajaran yang lain. Moga-moga ini bisa dimengerti oleh teman-teman. Ini juga bisa jadi harapan untuk teman-teman. Saya juga berorganisasi ya memang ada resiko, resiko juga harus ditanggung. Dan kita sama-sama mantan ketua OSIS, ya happy aja kan. Karena ini bagian dari tugas saya juga. Bagian dari bagaimana kita mengelola hidup kita di masa depan. Oke ya, siap. Oke, terima kasih. Iksan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya.
Tadi saya dapat informasi Ihsan terlambat. Terlambat. Jam berapa datang dari rumah? Dari rumah setengah 8. Setengah 8 ya. Tidak apa-apa sih terlambat. Itu bukan berarti harus terlambat ya. Tapi hari ini ketika kalau terlambat ya dipahami. Rumahnya jauh ya, jauh ya, apalagi rumah jauh. Kira-kira resiko apa yang paling mungkin Ihsan akan hadapi karena Ihsan terlambat? Untuk pembelajaran gimana? Atau tidak kemungkinan akan ketinggalan pelajaran? Akan Ketinggalan pelajaran. Yang pertama, ya bos. Yang pertama juga. yang kedua tergantung kedatangannya. Iya. Ini sudah berlangsung berulang kali. Iya bos. Berulang kali. Seingat Ihsan dalam sebulan ini berapa kali terlambat? Dan sebulan ini 7 kali terlambat. Kan masuknya 7.15 batas akhir. Paling terlambatnya itu berapa menit terlambat? 2 jam. 2 jam. Habis satu materi. Jadi ketika masuk jam kedua. Iya. Kadang istirahat. Saya alasan saya terlambat buru tidur Tidur. akan main HP. Main HP. Orang tua tidak kontrol orang tua di rumah bagaimana? Dikontrol Pak Guru, tapi saya memaksakan untuk Baik. Ada hal yang sedang dikejar di main HP sehingga tidak terkontrol itu. tidak ada Pak Guru, tinggal Hanya keasikan saja mencari kesenangan. Tapi risikonya terlambat, risikonya ketinggalan mata pelajaran, ya. Kira-kira keyakinan yang mana yang bisa langgar? Tidak apa dulu datang tidak tepat waktu atau tidak disiplin dalam waktu. Jadi Ihsan sadar itu ya, bisa dikurangi, bisa dicoba untuk mengurangi, bisa ya. Mudah-mudahan dengan itu kan lambat laun bisa terkontrol penggunaan HP-nya di waktu malam, sehingga masih ada waktu istirahat. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.